Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan stambuk F1C1 19027 dari jurusan Kimia MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Bacillus cereus. Apa sih bakteri Bacillus cereus itu? Ini merupakan penelitian dari Ruryani dan Nurhayati 2010. Gambar koloni Bacillus cereus di bawah pengamatan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali pada media MIP. Adapun ciri-ciri dari Bacillus cereus yaitu merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, aerobik, anaerobik fakultatif, motil serta hemofilik, menghasilkan enterotoksin dan bersifat patogen. Adapun klasifikasi dari Bacillus cereus yaitu merupakan kingdom dari Bacilli, kemudian filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo dari Bacillales, kemudian dari famili Bacilliaceae, kemudian genus Bacillus dan spesies Bacillus cereus. Nah, adapun morfologinya, Bacillus cereus memiliki dua penampilan morfologi yang berbeda, baik sebagai endospora atau sel vegetatif. Sel-sel vegetatif Bacillus cereus adalah batang aerobik fakultatif, bervariasi lebar 0,1 sampai 1,2 nanometer dan panjang 3,0 sampai 5,0 nanometer. Batang cenderung tumbuh di rantai panjang. Organisme ini adalah batang gram positif, terutama ditandai dengan pembentukan spora. Bacillus cereus memiliki flagella peritricus. Organisme ini dapat bertahan hidup dalam berbagai suhu, yaitu mulai dari suhu 10 sampai 50 derajat Celcius, dan untuk suhu pertumbuhan optimalnya berada di suhu 28 sampai 35 derajat Celcius. Ini merupakan gambar bentuk morfologi Bacillus cereus pada perbesaran 200 kali yang diteliti oleh Simanungkalit pada tahun 2020. Patogenesisnya, di mana bakteri Bacillus cereus ini tertelan dengan makanan yang terkontaminasi, kemudian melewati perut dan mencapai usus kecil. Kemudian spora dari Bacillus cereus ini berkecambah dan membentuk sel vegetatif. Kemudian hasilnya menghasilkan enterotoksin mempengaruhi epitel sehingga dapat menyebabkan diare. Patogenesis infeksi bakteri meliputi permulaan dari proses infeksi hingga mekanisme timbulnya tanda-tanda gejala penyakit. Ciri-ciri bakteri patogen yaitu kemampuan untuk menularkan, melekat pada sel inang, menginvasi sel inang dan jaringan, mampu untuk meracuni dan mampu untuk menghindar dari sistem kekebalan inang. Beberapa infeksi disebabkan oleh bakteri yang secara umum dianggap patogen, tidak menampakkan gejala atau asimptomatik. Penyakit dapat terjadi apabila bakteri atau reaksi imunologi yang ditimbulkan menyebabkan bahaya bagi seseorang. Bakteri Bacillus cereus mempunyai alat gerak berupa flagella yang jumlahnya lebih dari 2 dan mengelilingi seluruh permukaan sel bakteri. Bacillus cereus dapat menyebabkan beberapa penyakit infeksi dan intoksikasi. Spora sel Bacillus cereus bertunas dan sel vegetatif menghasilkan toksin selama fase eksponensial pertumbuhan atau selama masa sporulasi. Munculnya diare terjadi setelah masa inkubasi selama 1-24 jam dan terlihat sebagai diare yang terus-menerus disertai nyeri dan kejang perut. Jarang terjadi demam dan muntah. Enterotoksin dapat ditemukan pada bahan pangan atau dibentuk dalam usus.
Nah, sifat biokimia dari Bacillus cereus bersifat proteolitik yang kuat karena memproduksi enzim protease, amilase, lektinase, dan lain-lain yang dapat memecah protein dan mempunyai sifat yang hampir mirip sama dengan renin sehingga dapat mengumpulkan susu. Oleh Verdias 1998. Bakteri ini juga memfermentasi karbohidrat, glukosa, dan maltosa. Selain itu, bakteri ini akan tumbuh pada pH 4,3 sampai 9,3 dan aktivitas air 0,95. Bacillus cereus memproduksi enzim ekstraseluler yang dapat menghidrolisis protein, lemak, pati, dan karbohidrat lainnya. Oleh karena itu, mikroorganisme ini dapat memanfaatkan berbagai jenis pangan untuk mendukung pertumbuhannya. Tetapi, pangan yang mengandung pati merupakan sumber optimal untuk pertumbuhannya. Nah, adapun habitat dari Bacillus cereus ini ditemukan pada tanah. Spora dari Bacillus cereus ditemukan pada tanah konsentrasi 10⁴ sampai 10⁵ per gram tanah. Kemudian dihasilkan pada makanan yang berasal dari produk hewani, terutama daging yang pemasakannya tidak sempurna dan telah terkontaminasi spora antraks. Kemudian dapat ditemukan pada air. Hal ini sesuai dari penelitian Onibala 2013. Bakteri Bacillus cereus merupakan salah satu jenis mikroba patogen yang dapat menyebabkan penyakit dan intoksikasi pada manusia dan juga menyebabkan kerusakan produk. Bakteri ini terdapat di segala tempat, yaitu di tanah, debu, air, dan udara, serta dapat mengkontaminasi produk makanan. Nah, adapun antibiotik dari Bacillus cereus. Antibiotik merupakan kelompok zat antibakteri yang diproduksi oleh suatu organisme tertentu. Konsentrasi yang berbeda pada antibiotika dapat menghambat mikroorganisme yang lain sesuai dengan flora mikroba tersebut. Berdasarkan sifat kerja antibiotika dibedakan atas dua, yaitu antibiotika yang berasal dari bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri, dan bersifat bakterosidal, yaitu bekerja membunuh bakteri. Bacillus cereus resisten terhadap penisilin, ampicillin, cefalosporin, dan trimetoprim, dan kerentanan terhadap clindamycin, erythromycin, chloramphenicol, vancomycin, aminglikosida, dan tetrasiklin. Ciprofloxacin digunakan dalam pengobatan Bacillus cereus. Nah, Bacillus cereus ini menyebabkan infeksi lain yang lebih berbahaya seperti infeksi non-gastrointestinal, infeksi saluran pernafasan, infeksi nosokmial, infeksi sistem saraf pusat, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, endokarditis, dan osteomyelitis. Kemudian adapun dari media pertumbuhan Bacillus cereus terbagi seperti sagu, media telur, dan media susu. Menurut penelitian dari Mukti 2020, media yang dapat diasumsikan cocok untuk pertumbuhan bakteri Bacillus cereus yaitu limbah sagu. Limbah cair sagu yang mengandung karbohidrat cukup tinggi dan bersifat asam mempunyai prospek untuk dimanfaatkan sebagai media fermentasi bakteri. Protein berfungsi sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh sel sebagai penyusun struktural sel itu sendiri. Dalam pertumbuhan bakteri, protein berguna dalam proses pembentukan sel bakteri. Selain itu, kadar nitrogen yang rendah pada limbah cair sagu dapat menghambat proliferasi bakteri. Sesampai diperlukan penambahan protein sebagai sumber nitrogen untuk memperkecil C/N. Oleh karena itu, media dari Bacillus cereus harus mengandung protein yang baik untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pertumbuhan bakteri ini. Terdapat dua sumber protein yang diasumsikan berpotensi dalam mengoptimalkan pertumbuhan bakteri Bacillus cereus, yaitu susu dan telur. Media limbah cair modifikasi yang telah disterilisasi kemudian ditambah susu skim dan putih telur sebagai sumber protein yang telah dipasteurisasi sebelumnya pada suhu 63 sampai 66 derajat Celcius selama 30 menit sesuai dengan standar nasional Indonesia
Penambahan protein pada media limbah cair dilakukan dengan konsentrasi 8%, 10%, dan 12%. Media selanjutnya yaitu media tahu dan kedelai. Medium pemanas yang digunakan adalah sari kedelai sebagai habitat asli serta tahu yang merupakan produk akhir pada proses produksi tahu. Sari kedelai dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan volume 100 ml. Sedangkan untuk tahu dengan ukuran 4 x 4 x 4 cm dengan berat 100 gram. Selanjutnya disterilisasikan pada suhu 115 derajat Celcius. Medium yang telah steril kemudian dicemar dengan spora Bacillus cereus. Untuk sari kedelai, medium tahu isolat dari hasil isolasi penelitian sebelumnya yang paling tahan panas. Selanjutnya medium yang telah dicemar spora dimasukkan ke dalam penangas minyak dengan suhu dan waktu tertentu dan dilakukan perhitungan total plate count. Kemudian dari kurva pertumbuhan jumlah koloni bakteri Bacillus cereus pada media sagu, susu, dan telur. Berdasarkan hasil pengukuran TPC pertumbuhan pada media sagu dan telur, rata-rata ketiga konsentrasi mengalami fase-fase yang hampir sama, yaitu pada jam ke 0 sampai 6 dan 12 merupakan fase eksponensial di mana pertumbuhan bakteri meningkat namun berbeda-beda dan ada yang tidak selalu signifikan. Lalu pada jam ke-12 dan 24 bakteri telah mengalami fase stasioner. Pertumbuhan bakteri pada media sagu susu tidak terlihat bagus di mana pada ketiga konsentrasinya dalam waktu inkubasi jam ke-12 sampai 24 sudah mengalami fase kematian. Telur mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 12% serta komposisi asam amino yang terkandung di dalamnya cukup komparatif dibandingkan dengan daging dan susu, yang artinya telur memiliki kandungan protein dengan komposisi asam amino yang lebih baik dan kompleks jika dibandingkan dengan susu. Kemudian pertumbuhan optimal isolat Bacillus cereus konsorsium pada media limbah cair sagu ditambah 12% putih telur lebih tinggi dibandingkan dengan Bacillus cereus SN7 pada media limbah cair sagu ditambah 10% putih telur. Pertumbuhan tertinggi dari isolat konsorsium terdapat pada jam ke-18 dengan nilai 2,94 kali 10⁸ CFU per mili. Sedangkan pada isolat Beccaris SNI terdapat pada jam ke-24 dengan nilai 282 kali 10⁸ CFU per mili. Pertumbuhan jumlah koloni bakteri Bacillus cereus pada media tahu. Dari hasil analisa biokimia diperoleh hasil sebagai berikut: fermentasi glukosa, fermentasi manitol negatif, sulfur negatif, indol positif, motil negatif, nitral brut negatif. Selain itu, gambar 1 di samping menunjukkan morfologi hasil pengamatan mikroskop, menunjukkan isolat yang didapatkan isolat dengan berwarna merah dengan letak spora di tengah-tengah atau subterminal dan berwarna hijau. Spora dari isolat Bacillus cereus didapatkan selanjutnya dilakukan analisa ketahanan panasnya. Isolat tersebut dinamakan Bacillus cereus SK. Kemudian analisa ketahanan panas spora Bacillus cereus SK dilakukan pada medium sari kedelai pada gambar 2 sebagai habitat asli. Isolat tersebut pada medium tahu sebagai produk akhir, sedangkan pada medium tahu pada gambar 3 pada penelitian ini didapatkan bahwa D90 spora Beccaris SK sebesar 20,41 menit, sedangkan penelitian lain melaporkan bahwa D90 spora Beccaris sebesar 10,10 menit pada medium semacam sosis. Akan tetapi dalam penelitian tersebut menggunakan Bacillus cereus strains DCM 4313, isolat dari suatu keracunan makanan, dan DCM 626 digunakan pada penelitian sporulisasi dan germinasi yang disediakan dari DCM EZ. Kemudian metabolisme Bacillus cereus dengan fermentasi karbohidrat.
PHB merupakan bioplastik mikrobial termasuk golongan polyester yang sifatnya mirip dengan plastik konvensional. Selain itu, PHB juga bersifat biokompatibel dan terbiodegradasi sempurna. Terbentuknya PHB adalah cara alami bagi bakteri untuk menyimpan karbon dan energi. Bila mana pasokan nutrisi tidak seimbang, polyester ini membentuk ketika bakteri pertumbuhan dibatasi oleh penipisan jumlah nitrogen, fosfor atau oksigen, dan masih adanya kelebihan jumlah sumber karbon. Sementara ini yang paling umum adalah pembatasan nitrogen. Polimer PHB diakumulasikan dalam butiran intraseluler dalam sel. Hal ini menguntungkan bagi bakteri sehingga dapat menyimpan kelebihan nutrisi dalam selnya. Penelitian dari Justina 2016. Bacillus cereus juga termasuk dalam bakteri penghasil PHB. Bacillus cereus mempunyai sifat racun jika dalam kategori makan dan minuman. Akan tetapi jika dimanfaatkan dalam proses pembuatan PHB akan sangat menguntungkan. Bacillus cereus dapat menghasilkan PHB dengan syarat mendapatkan suplai karbon yang cukup sebagai nutrisi dan mengalami kelebihan suplai nitrogen. Maka dari itu akan sangat mudah dalam pemberian nutrisi. Dalam metabolismenya, bakteri menghasilkan asetil koenzim atau asetil CoA yang diubah menjadi PHB oleh 3 enzim biosintesis yaitu PHA, PHAB, dan PHAC. Pada tahap pertama, 3 ketosilase PHA menggabungkan 2 molekul asetil CoA untuk membentuk asetil CoA. Asetil CoA reduktase PHAB memungkinkan pengurangan asetil CoA oleh NADH menjadi 3 hidroksibutiril CoA. Akhirnya PHB sintesis PHAC melakukan polimerisasi 3 hidroksibutiril CoA menjadi PHB dan koenzim A dibebaskan. Hanya R isomer yang diterima sebagai substrat untuk enzim polimerisasi. Mekanisme pembuatan PHB dapat dilihat pada gambar 1, di mana gula menjadi asetil CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan asetil CoA atau 3 ketolase PHA, kemudian menghasilkan asetil CoA kedua dengan tahap asetil CoA reduktase atau PHAB, kemudian masuk ke R3 hidroksibutil CoA, kemudian menghasilkan PHB sintesis PHAC. Selama pertumbuhan bakteri normal, 3 ketohilase akan dihambat oleh koenzim A bebas yang keluar dari siklus Krebs, tapi ketika masuknya asetil CoA ke dalam siklus Krebs dibatasi selama pembatasan nutrisi selain karbon. Kelebihan asetil CoA disalurkan ke pembentukan PHB. Fermentasi karbohidrat, glukosa, laktosa, manitol, maltosa, dan sakarosa. Kemudian hasil uji fermentasi karbohidrat menunjukkan bahwa seluruh isolat menggunakan karbohidrat sebagai sumber karbon. Seluruh isolat juga menggunakan sitrat sebagai sumber karbon jika tidak terdapat karbohidrat. Selain menghasilkan asam-asam organik, sel bakteri juga menghasilkan peptida sebagai metabolit sekunder. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Erlindawati 2015. Kemudian fermentasi asam laktat. Fermentasi adalah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri, yang bertujuan mengawetkan dan mengubah tekstur. Fermentasi asam laktat dapat terjadi sebagai akibat aktivitas bakteri asam laktat atau BAL yang dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri asam laktat hemofermentatif dan heterofermentatif. Proses fermentasi bersifat homofermentatif jika hanya menghasilkan satu jenis komponen saja, misalnya asam laktat, sedangkan fermentasi bersifat heterofermentatif bila menghasilkan campuran berbagai senyawa atau komponen lainnya, misalnya asetat, etanol, karbon dioksida, dan asam laktat. Fermentasi dapat menumbuhkan pertumbuhan mikroba, pembentuk asam dan alkohol, serta menekan pertumbuhan mikroba proteolitik dan lipotik. Bakteri asam laktat adalah bakteri yang mampu memfermentasi gula atau karbohidrat untuk memproduksi asam laktat dalam jumlah besar. Ciri-ciri bakteri asam laktat secara umum bereaksi negatif terhadap katalase dan tidak membentuk spora.
Yanti dan Faiza 2013. Fermentasi oleh bakteri asam laktat menghasilkan produksi asam laktat serta pH yang rendah akan menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Proses fermentasi menurunkan pH substrat sehingga menghambat kelompok bakteri lain atau menyebabkan gangguan terhadap bakteri pembusuk dan patogen. Misalnya pertumbuhan Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus, dan masih banyak lagi, serta termasuk juga Bacillus cereus. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Yati dan Faiza 2013. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.